Emirates Stadium akhir pekan ini ibarat panggung audisi. Arsenal ingin tetap jadi bintang utama, sementara Nottingham Forest datang berharap jadi plot twist. Laga ini bukan cuma soal taktik dan statistik, tapi juga soal siapa yang siap tampil tanpa grogi di sorotan Premier League. Pertandingan besar antara Arsenal dan Nottingham Forest pada 13 September mendatang jadi sorotan utama di pekan keempat Premier League musim 2025-2026. Laga ini akan digelar di Emirates Stadium, markas The Gunners yang tengah dalam performa bagus di awal musim. Bagi Arsenal, pertandingan ini sangat penting untuk menjaga laju positif mereka. Di sisi lain, Forest datang ke London Utara dengan semangat tinggi untuk menciptakan kejutan dan membawa pulang hasil yang bisa mengubah arah musim mereka. Jika melihat catatan pertemuan sebelumnya, Arsenal unggul dengan 6 kemenangan dari 10 laga terakhir, sementara Forest hanya menang 3 kali. Statistik itu memperkuat prediksi bahwa duel ini akan berlangsung ketat, mempertemukan ambisi besar tuan rumah yang memburu gelar dengan semangat tinggi tim tamu yang berusaha merebut poin di laga tandang. Secara klasmen, Arsenal saat ini menempati posisi ketiga, menunjukkan konsistensi sejak awal musim. Sementara itu Forest berada di peringkat ke-10 namun tampil lebih solid dibanding musim lalu. Bermain di kandang tentu jadi keuntungan besar bagi Arsenal, apalagi mereka punya rekor yang mengesankan di Emirates. Meski begitu, Forest mulai menunjukkan arah permainan yang menjanjikan di bawah pelatih baru mereka, yang berhasil membangun kembali kepercayaan tim. Suasana di Emirates diprediksi akan sangat meriah dan penuh energi, dengan lebih dari 60.000 Gunner siap memberikan dukungan langsung dari tribun. Dukungan tersebut diharapkan bisa memberikan dorongan tambahan bagi Arsenal untuk meraih 3 poin penting di depan pendukungnya sendiri. Dalam hal taktik, Arsenal tampil sangat meyakinkan dengan formasi 4-3-3 andalan Mikel Arteta yang telah menjadi ciri khas mereka. Hasilnya, mereka mampu mencetak rata-rata 2,1 gol per laga dari 3 pertandingan awal musim. Sementara Forest mengalami perkembangan signifikan, terutama di lini belakang. Mereka kini hanya kebobolan rata-rata 1,2 gol per laga, sebuah peningkatan yang cukup mencolok bagi tim yang musim lalu nyaris terdegradasi. Kekuatan utama Forest terletak pada kedisiplinan bertahan dan kecepatan saat menyerang balik. Sementara itu, jika melihat tren dalam pertemuan kedua tim, laga ini biasanya berjalan cukup keras namun tetap sportif. Rata-rata hanya ada sekitar 2,1 kartu kuning per pertandingan, dan sangat jarang terjadi kartu merah langsung, menunjukkan intensitas tinggi tapi tetap dalam batas wajar. Faktor seperti emosi, pengendalian diri, dan disiplin permainan akan sangat menentukan hasil akhir laga ini. Keduanya harus cermat menjaga momentum, menghindari kesalahan yang bisa merugikan, dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Laga ini bukan hanya soal 3 poin, tapi juga soal membuktikan siapa yang lebih siap melangkah jauh musim ini. Laga kunci Arsenal versus Nottingham Forest jadi perebutan poin krusial di Emirates Stadium, dan Mikel Arteta pun tak main-main dalam menurunkan komposisi timnya. 2 nama baru langsung mencuri perhatian. Sebelumnya, kekalahan 1-0 dari Liverpool pada hari Minggu menjadi satu-satunya hal negatif The Gunners sejauh ini, sementara cedera pemain kunci seperti Bukayo Saka dan Kai Havertz juga tidak membantu Mikel Arteta. Harapannya tidak akan ada cedera baru yang terjadi dalam 9 hari ke depan. Ada kemungkinan beberapa pemain baru Arsenal di musim panas akan mendapat kesempatan bermain penuh di pertandingan ini. Tetapi, seperti apa sebenarnya susunan pemainnya? David Raya seperti biasa akan menjadi starter di gawang Arsenal, dan pemain Spanyol itu berharap bisa mempertahankan clean sheet ketiganya musim ini melawan Forest. Di depannya kemungkinan besar akan ada 4 bek yang terdiri dari Jurien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes, dan Ricardo Calafiori, meskipun banyak yang bergantung pada kebugaran Saliba yang tertatih-tatih keluar lapangan setelah hanya 5 menit melawan Liverpool. Christian Mosquera masuk menggantikan Saliba dan tampak nyaman bermain bersama Gabriel. Pemain berusia 21 tahun itu kemungkinan akan bermain menggantikan Saliba jika mantan pemain Marseille itu tidak pulih tepat waktu. Di lini tengah, Arteta kemungkinan akan menurunkan trio terkuatnya, Martin Zubimendi, Declan Rice, dan Martin Odegaard. Christian Norgard tidak masuk skuad untuk pertandingan pertamanya musim ini jika ia kembali fit, tetapi kemungkinan besar ia harus puas dengan posisi di bangku cadangan. Lini depan adalah tempat di mana segalanya bisa menjadi menarik.
Victor Gyökeres dipastikan akan menjadi starter di posisi nomor 9 dan berharap dapat menambah 2 golnya dalam 3 pertandingan. Dodi Madueke bisa tetap di sisi kanan menggantikan Saka yang cedera, yang kemungkinan besar akan kembali untuk pertandingan pekan depan melawan Manchester City. Gabriel Martinelli bermain di sisi kiri melawan Liverpool, tetapi performanya kurang efektif. Eze kemungkinan akan menjadi starter pertamanya sebagai pemain Arsenal melawan Nottingham Forest, dan pemain seharga 67,5 juta pound sterling itu diyakini akan memberikan dampak langsung. Masuknya kedua pemain anyar seperti Eze dan Madueke ke starting 11 menambah daya serang tim tuan rumah di laga penting ini. Sementara itu, Nottingham Forest juga bergerak cepat memperkuat skuadnya. Ya, klub tersebut resmi mendapatkan Alexander Zinchenko dari Arsenal dalam kesepakatan pinjaman selama 1 musim di bursa transfer musim panas 2025. Transfer ini diselesaikan menjelang penutupan jendela transfer setelah negosiasi yang berlangsung cukup intens dalam beberapa hari terakhir. Zinchenko yang berposisi sebagai bek kiri berharap bisa mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Forest setelah musim lalu jarang tampil di Arsenal. Musim lalu, pemain asal Ukraina itu hanya mencatat 23 penampilan di semua kompetisi. Persaingan ketat di lini belakang membuatnya kesulitan mendapatkan tempat di tim utama. Nama-nama seperti Jurien Timber, Jakub Kwiat, dan Ricardo Calafiori tampil lebih konsisten sehingga membuat Zinchenko harus rela duduk di bangku cadangan. Padahal, saat pertama kali bergabung dengan Arsenal dari Manchester City pada 2022 dengan mahar 30 juta pound sterling, ia sempat menjadi pilihan utama Mikel Arteta. Dalam 2 musim pertamanya ia tampil dalam 68 pertandingan Premier League dan ikut membantu Arsenal bersaing memperebutkan gelar juara. Meski perannya menurun di Arsenal, kualitas dan pengalaman Zinchenko tidak diragukan lagi. Ia telah mencatat hampir 150 penampilan di Premier League dan lebih dari 40 laga di Liga Champions. Angka yang membuktikan dirinya sebagai pemain berkelas. Pihak Forest pun menyambut kehadiran Zinchenko dengan antusias. Chief Football Officer mereka, Ross Wilson, mengatakan bahwa Zinchenko adalah sosok penting yang bisa memberikan dampak langsung. Dengan bergabungnya Zinchenko, Forest berharap bisa tampil lebih stabil di lini belakang dan memperkuat ambisi mereka untuk bersaing di papan tengah klasemen Premier League musim ini. Ini menjadi klub ketiga Zinchenko di Inggris setelah sebelumnya berseragam Manchester City dan Arsenal.